Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materinya itu implementasi Pancasila dalam pembentukan dalam aturan per-UUan, perundang-undangan. Adapun nama-nama kelompok kami, ya Haikal Aliftiansyah Ma'rufi, yakni saya sendiri. Kemudian ada Hairul Anam, Nur Afia Alias, Alifia Naila Susilo, Sofia, Ayudia Zahra, dan Nur Indah Cayani. Nah, adapun materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama itu ada hubungan kebijakan pemerintah dengan Pancasila, kemudian ada pengertian bidang Hankam, kemudian ada pengertian di bidang Sosbud, kemudian ada fungsi bidang Hankam, fungsi bidang Sosbud, contoh kebijakan yang tidak sesuai, dan contoh kebijakan yang sesuai. Baik, kami akan memasuki materi pertama. Kepada saudara Hairul Anam, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Hubungan kebijakan pemerintah dengan Pancasila. Konstitusi Negara Indonesia telah menguraikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti penyelenggaraan negara didasarkan pada aturan-aturan hukum. Sebagai negara hukum, maka sistem hukum yang diterapkan oleh negara harus mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, konsepsi negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Hairul Anam. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nur Afia Alias. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam bidang Hankam adalah pertahanan dan keamanan dewasa ini. Konsep pertahanan dan keamanan sering diartikan negatif, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan supremasi kekuasaan negara. Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam RPJMN 2010 sampai 2014 adalah meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, namun dengan catatan, pengertian ketahanan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa, berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung potensi untuk mengembangkan kemampuan nasional menjadi kekuatan nasional, guna menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, rongrongan, gangguan, hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara. Baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan pertahanan keamanan bangsa dan negara. Adapun keamanan mengandung arti kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional untuk menghadapi serta menangkal ancaman, gangguan, dan tantangan yang datang dari dalam negeri. Dua macam tugas pertahanan dan keamanan itu berdasarkan teori maupun pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya saya kembalikan oleh moderator. Terima kasih saudari Nur Afia Alias. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alifia Naila Susilo. Kepada saudari saya persilakan. Baik, saya akan membacakan tentang fungsi bidang Hankam, membina dan memelihara sikap dan mental bangsa Indonesia yang meyakini hak kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila, membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan menunggal segenap komponen kekuatan Hankamnas, mewujudkan seluruh kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam rangka mewujudkan Wasantara. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator.
Baik, submateri selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Indah Cahyani. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dalam bidang pertahanan dan keamanan. Contoh yang kami ambil yaitu upaya perluasan penempatan militer dalam kementerian dan revisi UU TNI. Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo menilai wacana memasukkan personel TNI ke institusi sipil harus mengacu pada undang-undang. Penempatan personel TNI di luar institusi yang ada di undang-undang harus melihat pada kebutuhan institusi sipil itu sendiri. Proses memasukkan personel itu sendiri, kata Agus, harus dibicarakan oleh Panglima dan pimpinan institusi sipil yang akan dimasuki itu. Mengingat di dalam institusi sipil sudah bisa aparatur sipil negara dengan jenjang karirnya. Untuk realisasi penempatan bisa saja dilakukan revisi undang-undang dan berwenang itu dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dinilai menumpuknya perwira non-job di tubuh TNI disebabkan bukan dalam waktu uang singkat. Ia menilai ada permasalahan dalam pembinaan personalia, sementara Menteri Pertahanan RI Ria Mizat Ria Cudu membantah wacana penempatan personel TNI non-job ke jabatan sipil adalah upaya dui fungsi layaknya dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Indah Cahyani. Submateri selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sofia. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan bidang sosial budaya. Jadi sistem sosial budaya sendiri merupakan sistem paduan dari sistem sosial dan juga sistem budaya sehingga menjadi suatu sistem kemasyarakatan yang meliputi hubungan-hubungan sosial yang dengannya manusia dalam masyarakat dapat menghasilkan dan mengembangkan unsur-unsur budaya untuk memenuhi hajat-hajat sosial dan budaya suatu masyarakat dalam melangsungkan juga mengembangkan kehidupan sosial budayanya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Sofia. Submateri terakhir akan dibawakan oleh Saudari Ayudia. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh kebijakan yang tidak sesuai dalam bidang sosial, yaitu pemerintahan SBY yang tidak punya itikat untuk mengusut tuntas berbagai kejahatan hak asasi manusia atau HAM di masa lalu, seperti peristiwa pada tahun 1965 sampai 1966, kasus Tanjung Priuk, kasus Talang Sari, DOM di Aceh dan Papua, pelanggaran HAM di Timur Timur, penculikan aktivitis pro-demokrasi pada tahun 1996 sampai 1998, tragedi Trisakti, tragedi Simanggi 1 dan 2, dan lain-lain. Lanjut. Yang selanjutnya, contoh kebijakan yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama adalah pemberian dana pensiun, yaitu pendirian puskesmas pembantu di setiap daerah, pemberdayaan perempuan. Yang pertama ada tidak melarang adanya unjuk rasa, yang kedua sidang pleno MPR, dan yang ketiga pemilihan umum. Selanjutnya kewajiban pelaksanaan upacara bendera, Kementerian Pertahanan, dan Pendidikan Pancasila. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Rahmatullah Jafar sebagai dosen kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.